Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, dengan saya Fatia Ainina Yasmin dan dua partner saya, Muhammad Dafar Raditya dan juga Maulana Nur Hanifah. Kami kali ini akan menjelaskan tentang studi case 1 dengan topik desain eskavator untuk ujian komprehensif. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek, lalu spesifikasi desain dari eskavator yang kami desain, detail dimensi dan komponen, dan juga analisis teknik, yaitu analisis dari mechanical design dan juga kinematika dan dinamika. Nah, dimulai dari latar belakang, jadi ekskavator sendiri merupakan alat berat yang vital dalam industri konstruksi, pertambangan, dan infrastruktur. Kebutuhan akan ekskavator yang efisien, handal, dan sesuai dengan spesifikasi teknis tertentu, terus meningkat seiring perkembangan proyek-proyek pembangunan. Nah, desain ekskavator itu yang tentunya optimal memerlukan beberapa faktor. Yang pertama, kapasitas beban dan jangkauan kerja, efisiensi mekanis dan konsumsi energi, stabilitas dan keamanan operasional, dan juga ketahanan struktur terhadap beban dinamis. Nah, banyak proses desain ekskavator yang tidak memadai dapat mengakibatkan kegagalan struktural, inefisiensi operasional, getaran yang berlebih, lalu ketidaksesuaian dengan standar keselamatan. Nah, proyek yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengembangkan desain ekskavator yang komprehensif melalui analisis teknik multidisiplin, yaitu kami menganalisis dari mekanika, desain, dan juga kinematika dan dinamika, lalu permodelan matematika, dan juga menggunakan software engineering. Oke, jadi kelompok kami itu mendapatkan studi kasus untuk eskavator ini dengan kapasitas bucketnya itu 1,5 meter kubik, lalu bobot maksimum dari eskavator itu 15 ton, dan jangkauan maksimumnya itu 15 meter. Dan di sini kami mengasumsikan bahwa ekskavator ini akan melakukan penggalian pada gumpalan tanah yang berisikan biji timah. Dan sudah ada penelitiannya bahwa satu gumpalan biji timah dalam satu kali angkut itu akan memiliki densitas 1810 kilogram per meter kubik, dan di sini kami akan menghitung berapa area profil dari bucketnya. Jadi ketika kami menggunakan rumus rho sama dengan M per V, maka kami akan mendapatkan volume dan areanya. Untuk areanya di sini akan didapatkan 1,008 meter persegi yang nanti akan dimasukkan ke dalam desain bucket. Dan ini adalah list komponen beserta total massa yang didapatkan dari hasil desain. Nanti ketika di total mulai dari ada boom, arm, bucket, link 1, link 2, lalu bucket silinder, arm silinder, boom silinder, engine, chassis, hingga undercarriage, dia akan didapatkan total massanya itu 15,39 ton. Yang itu masih masuk dalam kategori desain yang akan kita bawakan. Next. Di sini bisa terlihat bagaimana uh, perpindahan ataupun jangkauan dari kondisi eskavator, mulai dari kondisi saat dia jangkauan maksimumnya atau dalam tahap penggenggamannya itu pada label A dia sekitar 14.900 mm, atau bisa kita bolehkan menjadi 15 meter. Lalu saat dia posisi ke bawah itu 7,4 meter, dan saat dia posisi berdiri itu 15,4 meter. Dan di sini ada list komponennya beserta dimensinya. Next. Dari apa yang sudah dipaparkan terkait dimensi, di sini kami melakukan untuk penghitungan terkait dengan pin yang harus digunakan. Jadi pin ini salah satu komponen penting untuk menyambungkan antar komponen, mulai dari boom, arm, linkage, hingga bucket. Yang nantinya ketika dilakukan perhitungan reaksi tumpuan akan didapatkan gaya-gaya yang menjadi faktor di setiap titiknya. Bisa dilihat di tabel paling kiri itu ada list gaya yang mempengaruhi di tiap titik. Dan di sini hasil perhitungannya setelah dikalikan safety factor sebesar 5. Kenapa sebesar 5? Karena gaya yang kami gunakan itu 300 Newton,
asumsinya adalah berat saat pengangkutan itu dalam satu kali gumpalan, ini kan posisinya saat dia baru mau meraih dan belum sepenuhnya masuk. Jadi kami mengasumsikan 30% gumpalan tersebut sudah masuk, sehingga 30%-nya itu adalah 300 Newton dan akan mendapatkan reaksi di tiap titik yang maksimumnya tuh ada di titik A dan titik C di kisaran 1.300.000-an Newton. Lalu di sini material yang kami asumsikan adalah IC 4130 dengan shear strength-nya itu 340 megapascal dan nanti nantinya dengan rumus direct shear stress, shear strength sama dengan shear force dibagi luasan. Di sini kami mau menentukan diameter minimalnya berapa dan nantinya ketika dimasukkan rumus tersebut akan didapatkan diameter maksimumnya tuh ada di titik A, yakni 72 milimeter. Dan ini kami komparasi dengan eskavator yang sejenis yang di bebannya sama 15 ton untuk Caterpillar 315C. Ini bobotnya 16 ton kurang lebih dan dia diameternya tuh di angka 70 dan ini masih masuk akal dan sesuai gitu dengan perhitungan. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis teknik di kinematika dan dinamika untuk menentukan COG atau Center of Gravity-nya. Eh, jadi perhitungannya ini tujuannya ini COG itu untuk menentukan di mana nanti letak titik dari center dari gravitasi tersebut berada di titik sebelah mana yang kemudian nanti bagian itu akan diatur untuk mendistribusikan setiap massa yang ada dan kemudian eskavator tersebut dapat bekerja saat beroperasi dengan baik dan tidak terangkat atau terjadi kendala. Kemudian untuk perhitungannya sendiri dilakukan dengan cara menjumlahkan kontribusi momen dari setiap komponen terhadap sumbu X dan Y. Nah, kemudian itu rumusnya bisa dilihat di sini ada X0 sama dengan A1 dikali X1 seperti pada boom, kemudian A2 dikali X2 seperti pada arm, sampai kemudian bucket silinder di bawah. Kemudian nanti akan dibagi terhadap A1 sampai A6. Kemudian didapati hasil X bar itu sekitar 11.018,4 mm. Lalu kemudian untuk Y0 atau kalau pada digambar pada Z bar, caranya juga sama dan kemudian didapati hasil 3.377,793 dan 34 mm. Tuh. Oke, mungkin boleh di next slide. Nah, kemudian pada slide ini kita menganalisa tentang sistem hidrolik yang mengatur pergerakan dari boom, arm, dan bucketnya. Kemudian perubahan panjang silinder ini, silinder pada eh, hidrolik itu bakal ngasilin perubahan sudut pada setiap eh, gerakan nanti seperti pada gerakan yang pertama, kedua, dan ketiga di sini. Nah, di sini ada upward position to maximum length, itu menunjukkan dari gambar pertama paling kiri ke gambar yang di tengah. Kemudian ada maximum length to downward position, itu dari gambar tengah ke gambar yang di kanan. Untuk rumus yang digunakan sendiri di sini adalah S sama dengan R dikali pirat, tetarat. S itu adalah jarak translasi atau panjang busur, kemudian R itu adalah jari-jari atau radiusnya, dan tetarat itu adalah sudut rotasi dalam radian. Untuk mencari tetarat sendiri adalah derajat dikali pi dibagi 180 derajat. Kemudian nanti kita bisa dapatkan jarak translasinya. Nah, kemudian untuk S itu di sini sebagai displacement-nya. Radius itu bisa dilihat di sini boom itu 6.617, kemudian arm itu 688 sekian, dan bucket itu 341. Nah, setelah dihitung displacement-nya di sini negatif dan positif itu melambangkan jika negatif maka hidrolit tersebut akan saling menyatu dari bagian yang silver dan bagian yang hitam itu akan masuk atau tertarik ke dalam. Maka di sini kita gambarkan sebagai minus dan untuk positif itu kita gambarkan sebagai mendorong atau part bagian silver dan hitam itu saling terpisah atau menjauh atau mendorong. Next. Kemudian untuk kesimpulannya pada tugas ini telah dilakukan perancangan ekskavator dengan kapasitas bucket 1,5 meter kubik
operating max kurang lebih 15 ton, dan jangkauan maksimum 15 meter. Pemilihan material disesuaikan dengan tuntutan pembebanan, di mana HSLA steel digunakan pada boom dan arm untuk menahan beban lentur. Kemudian Hardox 400 digunakan pada baket untuk ketahanan abrasi. Lalu aluminium 6061 T6 pada linkage untuk mengurangi massa, serta stainless steel pada silinder untuk menjaga integritas terhadap tekanan fluida. Hasil analisis gaya menunjukkan bahwa join C menerima beban terbesar yaitu lebih kurang 271 kilonewton. Sehingga titik ini menjadi fokus untuk penentuan diameter pin minimum. Yang berdasarkan asumsi material ISI 4130 dan safety factor sebesar 5, sehingga didapati diameter aman adalah 72 mm. Analisis kinematika dan dinamika ini menunjukkan posisi COG berada pada koordinat X bar sama dengan 11,02 meter dan Z bar 3,38 meter, yang masih berada dalam batas yang stabil atau dalam batas stabil area undercarriage. Kemudian jadi secara keseluruhan desain eskavator yang kami kembangkan cukup stabil, aman, dan memenuhi kebutuhan operasi. Pemilihan material, perhitungan gaya, dan evaluasi pusat massa menunjukkan bahwa desain ini telah mempertimbangkan aspek kekuatan struktur, efisiensi gerak, dan keselamatan operasional, sehingga layak untuk diimplementasikan dan dikembangkan pada tahap rekayasa selanjutnya.